Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Claresta Eka Felicia dengan NIM G00244141 dari kelompok A1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagian mandibula, yang mana merupakan tugas laporan praktikum anatomi yang pertama. Jadi dimulai dari si mandibulanya ini. Nah, di mandibula itu akan terlihat adanya lubang yang disebut dengan foramen mentale. Nah, foramen mentale ini akan dilalui oleh AVN atau arteri vena nervus mentalis. Kemudian di bawah foramen mentale itu akan ada yang namanya basis mandibulae yang ini. Itu basis mandibulae. Nah, di dekat basis mandibulae ke bawah itu akan ada tonjolan kecil yang dinamakan tuberculum mentale. Nah, ini tuberculum mentale. Kemudian di sebagian sini juga akan ada daerah yang lebih tinggi yang disebut dengan protuberansia mentalis. Nah, setelah itu juga di bagian sini itu ada corpus mandibulae. Corpus itu artinya badan, jadi badan mandibula. Nah, setelah itu ada juga angulus mandibulae yang artinya dia itu sudut dari mandibula. Nah, angulus mandibula ini nanti itu akan menjadi perlekatan dari musculus masseter yang di mana musculus itu tuh gunanya untuk mengunyah ya, nanti akan saya jelaskan di bagian musculus masticatori. Nah, juga di mandibulae ini tuh ada yang namanya ramus mandibulae. Ramus ini tuh artinya kayak percabangan gitu. Percabangan ke bawah jadi ramus mandibulae itu. Nah, di mandibulae itu ada dua prosesus. Yang pertama itu ada prosesus condylaris dan satunya itu prosesus coranoideus. Nah, untuk proses condylaris dia tuh di sini letaknya. Nah, prosesus condylaris ini tuh dia akan bersendi dengan fossa mandibularis osis temporalis, yang mana nanti dia itu akan membentuk articulatio temporomandibularis, yang mana gunanya itu untuk memungkinkan gerakan seperti membuka, menutup, dan lain sebagainya. Kemudian yang satunya yaitu prosesus coronoideus, dia itu akan dilekati oleh yang namanya musculus temporalis, yang merupakan salah satu alat untuk mengunyah. Itu nanti ada lebih lanjut di musculus masticatori. Nah, ini tuh nanti di bagian, oh ya by the way ini mandibula bagian anterior. Dia itu ada namanya juga alveolaria sama pars alveolaris. Sama-sama buat tempat gigi tertanam. Tapi pars alveolaris itu merupakan keseluruhan gitu. Jadi dia itu mengandung seluruh alveolus atau soket gigi. Terus ada juga yang namanya garis di sini. Nih, ya, di sini itu namanya linea obliqua. Oke. Karena ini udah bagian anterior tadi, ini sekarang bagian posterior inferior. Nah, kalau tadi di bagian anterior itu ada foramen mentalis, di bagian posterior itu ada namanya foramen mandibulae, yang mana dia itu akan dilewati yang namanya AVN alveolaris inferior, arteri vena nervus alveolaris inferior. Terus juga masih sama ada angulus mandibulae, sudut mandibula. Terus kalau yang tadi itu ada di bagian anterior ada linea obliqua, di bagian posterior itu ada namanya linea milohyoidea. Nih, yang ini. Terus juga ada foramen linguale. Terus di sini ada fossa digastrica. Ada juga nih duri, semacam duri gitu, spina mentalis. Kemudian di sini juga ada simpisis mandibulae. Terus di sini ada semacam cekungan yang disebut fovea sublingualis. Ini sublingualis, kalau yang ini submandibularis, sama-sama fovea. Terus kalau ini dia kayak apa sih, kayak peninggian area yang agak tinggi gitu, namanya tuberositas pterigoidea gitu. Terus ini leher mandibula, ini kolom mandibulae. Terus di sini juga ada lingula mandibula. Kalau yang tadi itu ada kalau di sini tuh juga ada kayak saluran, itu namanya sulcus milohyoideus gitu. Oh ya, by the way ini juga ada nih kaput, aduh nggak kelihatan ya, kaput mandibula. Nah ini kaput mandibula, terus ini prosesus condylarisnya itu tadi. Udah, habis itu next
Nah, ini kalau dari lateral sama aja sih. Ya udah sama aja, cuman di sini lebih kelihatan fovea pterygoidea ini cekungannya. Nih, fovea pterygoidea ada itu. Terus selanjutnya itu aku akan menjelaskan tentang si musculus masticatori, yaitu musculus yang digunakan untuk mengunyah. Oh ya, by the way, di apa sih, musculus masticator ini tuh ada 4 musculus utama yang membentuk, yaitu yang pertama ada musculus temporalis, terus ada juga musculus masseter. Nah, ini ini musculus temporalis nih, temporalis, terus ini musculus masseter, terus ada juga yang namanya musculus pterygoideus. Ada 2 pterygoideus, yaitu yang lateral sama yang medial. Ini yang lateralis. Cuman ini yang anterior, yang superior, ini yang inferior, terus kalau ini yang medialis. Oh ya, terus ini nih, kalau di sini tuh musculus temporalisnya tuh kurang jelas sih kelihatannya, lebih jelas di yang tadi. Ini juga masseternya kurang jelas. Nah, jadi ini ya musculus temporalis. Ini musculus masseter. Nah, musculus temporalis ini tuh nanti akan dilekati diinervasi sama yang namanya nervus temporalis profunda. Nah, fungsinya musculus temporalis itu apa sih? Nah, ini udah ada. Jadi musculus temporalis itu fungsinya untuk mengangkat mandibula dan menutup rahang. Kemudian juga untuk memungkinkan mandibula bergerak sedikit ke belakang. Nah, kemudian juga tadi temannya temporalis itu yang kelihatan di slide sebelumnya itu adalah musculus masseter, yang mana dia itu diinervasi sama yang namanya nervus mesentericus gitu. Nah, nervus mesentericus. Nah, fungsinya si masseter itu untuk memberikan kekuatan besar saat mengunyah. Jadi dia itu bakalan bekerja paling kuat, paling keras pas kita mengunyah makanan yang keras gitu loh. Begitu. Nah, di sini kita mulai masuk ke musculus pterygoideus yang lateral. Itu ada yang bagian superior dan inferior. Nah, kalau si musculus pterygoideus itu dua-duanya itu akan diinervasi oleh nervus yang sama kayak namanya dia. Jadi misalnya kalau pterygoideus lateral ya lateral. Jadi diinervasi nervus pterygoideus lateralis. Sedangkan kalau yang pterygoideus medialis ini akan diinervasi oleh nervus pterygoideus medialis. Nah, bedanya fungsinya itu apa sih? Jadi kalau si pterygoideus lateral itu akan berfungsi untuk membuka rahang dan menarik kondilus mandibula ke arah depan. Nah, kalau si apa sih, pteri medial, dia itu akan berfungsi untuk kerjasama dengan masseter untuk mengangkat mandibula dan menutup rahang. Juga dia tuh membantu pergerakan rahang ke arah samping atau lateral. Gitu. Oh ya, jadi ntar tuh si nervus ini, tuh di mandibula itu dia tuh sebenarnya tuh ada nervus mandibularis, namanya inervasi nervus mandibularis. Gitu, itu cabang dari nervus trigeminus. Oh ya, jadi si mandibula ini tuh dia fungsinya itu untuk yang pertama tadi itu untuk mengunyah ya kan, menopang dan menggerakkan gigi bawah. Terus dia itu juga punya fungsi sendi temporomandibularis yang tadi udah tak jelasin. Itu fungsinya untuk menggerakkan sendi, membuka dan menutup dan lain sebagainya. Pokoknya pergerakan rahang. Terus fungsinya juga untuk perlekatan otot mengunyah atau yang udah baru aja aku jelasin, yaitu untuk perlekatan musculus masticatori. Gitu. Nah, di sini saya akan lanjut untuk menjelaskan bagian regio antebracii, di mana itu digunakan untuk laporan praktikum yang kedua tentang inervasi pada musculus regio antebracii ya dan manus. Nah, jadi antebracii itu kan dia punya 2 tulang, yaitu fibula dan juga maaf, maksudnya ulna dan juga radius. Nah, ulna itu yang lurus sama si kelingking ini, kalau radius itu yang lurus sama si jempol. Nah, habis itu inervasi di
inervasi si regio antebrachiii itu, dia itu ada 2, yaitu posterior sama anterior. Nah, kalau posterior itu artinya belakang. Dia itu secara umum dia diinervasi sama si nervus radialis, bisa juga disebut dengan otot ekstensor. Ada apa aja? Ada ini musculus brachioradialis, terus ada musculus extensor carpi radialis longus, ada musculus extensor carpi radialis brevis, terus ada juga musculus extensor digitorum, musculus extensor digiti minimi, musculus extensor carpi ulnaris, terus di sini juga ada musculus extensor pollicis longus, extensor indicis, abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis, terus ini ada juga musculus supinator. Nah, yang selanjutnya kalau udah posterior kita masuk ke anterior. Nah, kalau anterior ini tuh dia itu diinervasi oleh apa? Oleh nervus medianus dan juga nervus ulnaris, yang mana nanti itu disebutnya itu sebagai, bisa juga disebut dengan otot flexor. Itu untuk gerakan fleksi, ya kan. Kalau si ekstensi itu buat gerakan ekstensi, memanjangkan. Kalau fleksi kayak gini, ekstensi kayak gini. Gitu. Nah, terus kalau di anterior ini ada apa aja? Ada musculus, menginervasi ini musculus pronator teres, terus ada musculus flexor carpi radialis, flexor carpi ulnaris, palmaris longus, musculus palmaris longus. Terus ini juga di sini ada musculus flexor digitorum superficialis. Di situ ada juga musculus flexor pollicis longus, terus ada juga musculus flexor digitorum profundus. Terus itu di sini yang terakhir ada musculus pronator quadratus. Habis itu kita lanjut buat di yang regio manus. Nah, di manus itu dia itu ada inervasi. Itu ini kayak yang aku bunder-bunderin sama ini catatannya. Jadi di sini bangunan penting nih. Ini ada musculus opponens pollicis, musculus adductor pollicis, abductor pollicis brevis, nih flexor digiti minimi, opponens digiti minimi, sama musculi lumbricalis. Nah, ntar ini juga ada di sini nih, interasa. Nah, ini tentang untuk inervasinya. Jadi ini musculus opponens pollicis sama musculus abductor pollicis itu diinervasi oleh ramus recurrens sama nervus medianus. Terus untuk musculus flexor dan juga untuk musculus flexor digiti minimi sama musculus opponens digiti minimi, dia itu akan diinervasi oleh ramus profundus dan juga nervus ulnaris. Kemudian untuk musculi interosei dan juga musculi lumbricalis, dia itu akan diinervasi dengan yang namanya nervus ulnaris. Kemudian ada juga musculus palmaris yang dia itu akan diinervasi oleh ramus superficialis dan juga oleh nervus ulnaris. Begitu. Nah, kita lanjut. Ini buat anatomi di musculus regio antebrachium. Ini ada banyak ya bangunan-bangunan pentingnya tuh ini. Ada musculus brachioradialis, nih musculus brachioradialis, terus di bawahnya ini ada musculus extensor carpi radialis longus, terus ini juga ada musculus extensor carpi radialis brevis. Terus ini ada nih musculus extensor digitorum, terus ini yang extensor digiti minimi, terus ini ada extensor carpi ulnaris, terus ada juga yang lain. Nah, ini juga ada ini musculus extensor carpi ulnaris, terus ini ada musculus extensor digitorum, masih sama extensor digiti minimi. Sini olecranon ya, ini olecranon. Ini musculus anconeus. Terus ini ada corpus ulnae, bukan musculus sih, tapi ya nggak apa-apa. Sini ada musculus extensor pollicis longus, ini ada musculus extensor indicis. Terus abis itu ini ada musculus abductor pollicis longus. Terus ada apa lagi nih? Nah, ini apa sih musculus supinator. Nah, itu untuk gerakan supinasi tadi itu. Terus kalau abductor ini untuk gerakan abduksi, extensor untuk ekstensi. Nah, itu berhubungan sama apa? Sama si kinesiologinya. Jadi
Kalau otot antebrachium itu dia kinesiologinya itu ada yang pertama itu yang benar aduksi sama abduksi ya. Jadi aduksi itu dia mendekati sumbu tubuh. Iya. Bentar, agak lupa. Jelasin yang fleksi dulu. Jadi kalau oh ya benar-benar benar. Aduksi itu mendekati sumbu tubuh. Jadi mendekati sumbu tubuh. Nah, kalau si abduksi itu dia menjauhi sumbu tubuh. Terus kalau fleksi itu gerakan menekuk seperti ini, ekstensi itu yang memanjang seperti ini. Nah, kalau supinasi itu gerakan menengadah telapak tangan seperti ini. Terus kalau pronasi itu yang seperti ini. Gitu. Sekian untuk regio, antebrachium, dan juga manus. Di sini saya akan lanjut ke bagian inferior, yaitu akan membahas yang pertama tentang articulatio genu. Jadi articulatio genu itu adalah articulatio yang ada di lutut. Oh ya, penjelasan kali ini tuh untuk laporan praktikum ketiga. Nah, jadi articulatio genu itu dia itu ada tiga dan tiga-tiganya itu tipenya itu ginglimus. Jadi itu yang pertama itu ada femoropatellaris, yang mana dia itu menghubungkan antara femur dan patella. Jadi articulatio femoropatellaris dia itu dibentuk oleh facies patellaris os femur. Jadi facies dari os patella. Ya, ini os patella. Terus habis itu juga oleh facies articularis patella. Jadi kalau yang facies patellaris itu punyanya os femur. Nah, nanti itu di belakang situ itu dia akan berseni dengan patella, jadinya femoropatellaris. Terus yang meniscotibialis dia itu antara condylus femoris. Ini condylus femoris dan juga meniscus medialis et lateralis. Biasanya meniscus itu ada di sekitar sini gitu loh, kayak putih-putih gitu. Itu akan membentuk yang namanya meniscofemoralis. Terus habis itu juga ada yang namanya meniscotibialis. Kalau meniscotibialis ini tuh antara condylus tibialis, ini condylus tibialis, dan juga meniscus medialis et lateralis. Jadi kalau sama aja meniscus itu juga yang putih-putih tadi itu. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke ini. Ligamentum yang memperkuat si articulatio genu ya. Ya, articulatio genu. Nah, kalau misalnya yang memperkuat itu yang pertama itu ada ligamentum patella. Ada banyak sih ini semuanya. Ini yang aku love ini adalah ligamentum collateral fibulare. Jadi collateral itu karena dia berada di luar gitu kan. Collateral. Nah, terus ini juga ada musculus popliteus, terus ada ligamentum popliteum arcuatum. Terus habis itu di sini juga ada musculus biceps femoris, bukan ligamen sih, cuman kayak ya udah nggak apa-apa. Terus ini juga ada musculus quadriceps femoris, di sini ada bursa juga nih, bursa suprapatellaris, bursa subfacialis prepatellaris, ini di sini. Sini juga ada bursa infrapatellaris profunda. Terus ini bursa subpoplitea. Sorry. Nah, terus lanjut yang ini tuh ada juga dia ligamen cruciatum posterius nih yang ini. Terus yang ini tuh ligamentum meniscofemorale posterius. Terus ini juga ada ligamentum popliteum obliquum. Terus ini nih di samping sini seperti yang sudah kita lihat tadi ya, dan kolateral tuh luar samping-samping gitu. Jadi dia disebutnya ligamentum collaterale tibialum, jadi miliknya tibia. Terus ini juga ada ligamentum collateral fibulare. Jadi dia itu miliknya si fibula. Sini juga ada ligamentum popliteum arcuatum di sini nih. Terus ini tadi ligamentum popliteum obliquum sama ini ligamentum, oh ya udah ya tadi. Terus ada muskulus lainnya, dan juga seperti biasa ada bursa gitu. Terus kita next, sekarang kita akan membahas anatomi os femur. Femur itu apa? Femur itu adalah paha. Ini bisa di zoom gak sih saya? Bismillah. Nah, oke, jadi kalau yang bentukannya kayak kepala ini itu namanya adalah caput.
caput femoris. Terus di caput femoris itu ada sebuah cekungan yang namanya itu adalah fovea. Jadi karena dia cekungannya itu ada di caput, disebutnya adalah fovea capitis femoris. Itu nih yang di sini untuk fovea. Terus habis itu di sini itu ada kayak lubang cekungan gitu. Kalau cekungan fovea ya. Fossa. Pokoknya fossa di sini ada fossa namanya fossa trochanterica. Kenapa trochanterica? Karena dia itu dekat sama trochanter. Di sini tuh ada trochanter mayor, terus yang kecil di sini tuh adalah trochanter minor. Terus garis di antara dua trochanter itu namanya linea intertrochanterica. Terus si kaput tadi itu kan punya leher, namanya itu adalah column femoris. Nah, karena udah kepala, leher, sekarang tuh badan. Jadi kalau badannya itu namanya corpus femoris. Di bawahnya itu di bagian sini inferior itu ada namanya epicondylus lateralis. Jadi kalau epicondylus medialis ini tuh dia tuh bentuknya itu lebih besar, ukurannya itu lebih besar daripada si lateralisnya. Nah, di sini tuh ada fascies patellaris yang tadi itu bakalan bareng siapa tadi membentuk femoropatellaris. Ah ya benar, fascies patellarisnya femur itu bakalan sama fascies articularis patella membentuk articulatio femoropatellaris gitu. Terus habis itu ini tadi dari bagian anterior alias depan, terus ini dari bagian posterior. Nah, gampang aja kalau buat bedain anterior posterior. Kalau posterior itu dia itu kelihatan ada fossa intercondylarisnya ini. Nah, ini tuh menunjukkan kalau dia itu bagian posterior alias belakang gitu. Nah, udah tadi kan kalau di depan tuh kan kelihatan ada namanya linea kan. Nah, kalau di sini tuh di bagian posterior tuh ada nama penajaman. Itu namanya crista. Crista karena dia di antara dua trochanter jadi namanya crista intertrochanterica gitu. Masih sama, terus habis itu kalau misalnya di bagian anterior itu kan nggak kelihatan ada linea, kan ada ya linea sih, linea intertrochanterica, tapi di belakang posterior itu juga ada. Jadi namanya tuh linea pectinea, di mana dia itu nanti perlekatan dari musculus pectineus kalau nggak salah. Insya Allah. Terus habis itu ada juga ini tuberositas glutea ini nih peninggian gitu ya. Tuberositas glutea. Terus habis itu nih kita ke bawah, ini ada namanya linea. Oh iya, yang waktu itu dijadiin tebak-tebakan. Di sini tuh ada namanya linea arspera yang terdiri dari dua ini, tapi keseluruhannya pokoknya namanya linea arspera. Jadi yang bentukannya kayak garis ini tuh namanya linea arspera. Gitu. Terus mulai ke bawah itu namanya linea supracondylaris lateralis. Jadi supra itu di atas, condylaris itu condylus lateralis. Jadi dia itu garis di atas condylaris. Nah, kalau yang bagian lateral ya namanya supracondylaris lateralis. Kalau yang ini tuh linea supracondylaris medialis karena dia ke medial ini. Nah, ini tadi ada tuberculum adductorium. Terus habis itu ini ada fascies kayak permukaan gitu namanya fascies poplitea. Ini juga tanda posterior by the way. Nah, gitu. Terus ini tadi kalau dari belakang tuh kelihatannya kayak gini, lebih kelihatan jelas condylusnya. Ini condylus medialis. Ini yang condylus lateralis lebih kecil daripada medialis. Terus habis itu ini di sini tuh ada kayak garis gitu, linea intercondylaris karena dia di tengah condylaris. So, terus ini fossa intercondylaris. Udah. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.